kabur aja dulu. Ya, ini adalah hashtag atau tagar yang lagi viral banget teman-teman, sampai dengan masuk top trending. Intinya sebenarnya hashtag ini tuh menghimbau masyarakat atau ngajakin masyarakat untuk sama-sama merantau ke luar negeri, ya, atau keluar dari Indonesia ini sendiri. Pasalnya sekarang di Indonesia tuh memang lagi runyem banget, lagi banyak banget polemik. Salah satunya hal yang men-trigger juga adalah sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. That's why muncullah hashtag kabur aja dulu. Jadi mereka-mereka yang sudah di luar negeri ini mengajak, sebenarnya ini lebih ke opini pribadi mereka juga sih ya, orang-orang Indonesia untuk yuk kerja di luar aja, yuk merantau keluar aja karena lebih sejahtera kalau di luar gitu ya. Jadi memang ini masih opini pribadi sih teman-teman. Dan di video kali ini Manda mau bahas kupas tuntas mengenai hashtag kabur aja dulu. Dan mungkin nanti akan sedikit nyerempet-nyerempet juga ke hal-hal seperti politik dan lain-lain. Tapi sebenarnya Manda nggak mau nge-highlight lebih tentang itu, dan intinya aku cuma mau nge-share tentang opini pribadi aku aja. Dan buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir ke channel ini, hai, perkenalkan, kita dari Wagomu Japanese Class, tempat belajar bahasa Jepang secara otodidak. Buat teman-teman yang penasaran dengan Wagomu Japanese Class, jangan lupa buat subscribe dan juga like video ini. So, kita langsung bahas. Oke, minasan, aku sih udah sering sharing macam-macam hal mengenai bekerja di Jepang gitu ya guys ya. So, hashtag kabur aja dulu atau tagar kabur aja dulu itu sebenarnya relate banget dengan bahasan-bahasan mengenai kerja di Jepang. Dan emang kebetulan banget Jepang ini lagi membuka pintu selebar-lebarnya buat kita semua gitu ya, warga negara asing bagi orang Jepang untuk bekerja di sana. Ya karena kita tahu di sana lagi ada permasalahan dengan angka kelahiran, angka apa ya namanya, produktivitas mereka kayak gitu-gitu. That's why pintunya lagi dibuka lebar sekali. Tapi nih teman-teman yakin emang mau ikut-ikutan kabur aja dulu ke Jepang? Hayo, memang sih sebenarnya Jepang ini menawarkan apa ya, ibaratnya kayak kualitas hidup yang memang luar biasa lah, yang emang bagus banget gitu ya. Mereka berani menjamin itu selama kamu capable guys. Tapi yakin gak sih kamu mau kabur aja dulu ke Jepang? Kita coba cek. Ingat teman-teman, sekarang kurs yen ini mulai menurun dan udah tidak setinggi zaman dulu ya teman-teman. Belum lagi kalau misalkan kamu bener-bener kerja di Jepang, emang kamu siap nih sama budaya kerja di sana? Kamu aja kerja di Indonesia sedikit-sedikit tuh udah ngeluh, udah capek, udah pengen healing, udah stres, bener gak sih? Padahal itu belum seberapanya di Jepang gitu loh teman-teman. Bayangin gak kamu kerja di sana, ada budaya lembur juga, ya kan? Belum kalau misalkan kamu dimarah-marahin sama bos kamu, mental kamu kuat nggak? Belum lagi kamu dibully nih sama senpai tachi, sama senpai-senpai kamu gitu, sama teman-teman yang memang orang Jepangnya asli gitu kan. Apakah mental kamu kuat teman-teman? Nah itu aja dulu bisa kalian bayangkan stresnya gimana kalau misalkan kamu mau kabur aja dulu dan kerja di Jepang. Hayo loh, karena aku sering lihat story juga dari orang-orang yang memang sudah bekerja di Jepang dan mereka tuh benar-benar kayak aduh stres banget gitu, kayak bener-bener nangis pengen pulang ke Indonesia, padahal mungkin itu baru sebulan pertama ibaratnya mereka bekerja di sana, tapi sudah request sama penyelenggara di sana, sama penyalur di sana, sama kumiai di sana untuk dipulangkan aja deh ke Indonesia karena nggak kuat gitu ya. Kerja di sana tuh bener-bener stressful banget seperti itu. So aku tanya lagi, yakin mau kabur aja dulu ke Jepang? Ya sebenarnya memang ini bisa jadi opsi yang bagus karena tadi udah aku bilang Jepang bisa apa ya, menjamin kualitas hidup yang memang bagus gitu ya buat teman-teman semua selama kalian capable gitu. Tapi dengan challenge yang tadi pastinya kalian jadi mikir-mikir ulang kan. Nah kalau misalkan kalian yakin kak aku mau kabur aja dulu ke Jepang, oke. Tahu nggak langkah-langkahnya gimana? Yang paling pertama pastinya harus bisa dulu dong bahasanya. Dan bisa bahasanya pun bukan di level yang ecek-ecek, tapi kan harus sudah bisa komunikasi yang memang lancar, mengerti kalau bos kalian ngomong apa, teman-teman kalian ngomong apa, kan harus udah ngerti. Dan yang kedua, mentalnya harus mental baja. Buat teman-teman semua di sini, orang-orang Indonesia yang mungkin sorry nih, mentalnya masih mental tempe, masih mental tahu, wah mending jangan dulu deh. Jangan dulu ikut-ikutan hashtag kabur aja dulu ke Jepang. Jangan guys, karena nggak akan kuat.
Aku nggak bilang kalau misalkan kerja di Jepang itu nggak layak ya teman-teman. Biarpun tadi aku sempat mention juga sih ke kalian kalau sekarang kurs yen itu tidak setinggi dulu, tidak setinggi yang kita bayangkan gitu teman-teman. Tapi kalau kalian bisa manage uang dengan baik, kalian bisa loh pulang ke Indonesia gitu ya, bawa puluhan bahkan ratusan juta. Wih, seru banget nggak sih? Tapi tantangannya emang ya itulah, nggak kuat diri kalian sendiri sih guys. Karena kalau misalkan kalian pernah aja ya pergi ke Jepang sekali aja gitu, langsung kalian bakalan wah ini sih bikin hilaf berfaedah banget ya teman-teman. Karena dikit-dikit pengen beli barang, dikit-dikit pengen beli benda lucu, dikit-dikit pengen beli elektronik yang memang di sana harganya cenderung lebih murah daripada di Indonesia. Wow, challenge-nya seperti itulah. Jadi diri kita sendiri kuat nggak nih iman kita buat nahan supaya kita nggak belanja atau nggak boros selama di Jepang. Itu satu. Belum lagi kalau teman-teman yang emang senang kulineran gitu ibaratnya, jadi tiap hari tuh pengennya makan di luar. Wah, jangan harap kalian bisa bawa pulang uang ke Indonesia kalau kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kalian bisa masak, nah ini lebih hemat sih, bakalan mangkas uang dengan apa ya istilahnya signifikan banget kalau kalian berhemat dengan cara memasak di rumah. Jadi daripada beli makan malam gitu misalnya di mana, makan pagi di mana, lebih baik masak di rumah. Kalau di Jepang tuh katanya paling hematnya seperti itu. Ya sekali-kali mah boleh deh jajan gitu ya, misalnya akhir minggu lah gitu sebagai self reward buat kalian sendiri. Nah cuman apakah kalian siap menjalankan hidup seperti itu di Jepang guys? Kalau misalkan kalian siap ya udah berarti kalian bisa untuk kabur aja dulu ke Jepang. Karena ya itu tadi tantangannya. Kalau misalkan kalian ke sana, udah kerja di sana, terus pulang gak bawa apa-apa, buat apa ya kayak gitu ya? Gak kuat. Jadi ibaratnya manage uangnya tuh harus jago dulu gitu guys. Karena intinya mau balik lagi, bawa uang banyak dari Jepang mah nggak susah, asal tahu cara manage uangnya. Tapi yang jauh lebih penting daripada uang yang dibawa adalah skill bahasa Jepang kamu dan juga pengalaman kerja kamu selama di Jepang. Percaya nggak percaya, itulah yang bakal dilihat sama HR yang ada di perusahaan di Indonesia gitu loh teman-teman. Seperti yang udah aku mention tadi, kerja di Indonesia tuh susah. Mencari kerja di kita ini kalau belum punya pengalaman tuh kan susah banget ya teman-teman, setengah mati. Salah satu alasannya adalah karena banyaknya masyarakat yang bisa dibilang belum bisa atau belum siap untuk bekerja, atau paling enggak mereka tuh sebenarnya nggak kelihatan siap untuk bekerja kayak gitu guys, karena mereka emang belum ada pengalaman ya. Jadi kita belum tahu nih mereka tuh sebenarnya bisa atau enggak, dan rata-rata malah sebenarnya bisa tapi tidak terlihat oleh HR di Indonesia mungkin kayak gitu karena belum ada pengalaman. Nah sedangkan kalau misalkan teman-teman kerja di Jepang kayak gitu ya, kalian work di sana ibaratnya nggak perlu punya pengalaman dulu, kalian bisa langsung bekerja di sana asalkan teman-teman semua bisa bahasanya. Bener nggak sih? Beda ya sama di Indonesia yang kalau misalkan mau kerja challenge-nya adalah kamu punya portofolio apa, kamu pernah ngerjain apa, kamu pernah kerja di mana, barulah kamu bisa keterima. Jadi semakin banyak pengalaman kamu, portofolio kamu, semakin besar chance kamu buat diterima di sebuah perusahaan di Indonesia. So karena kondisinya seperti itu, berbanding terbalik banget ya antara Jepang dan Indonesia. So manfaatkanlah teman-teman, misalnya mau kabur aja dulu ke Jepang, kerja di sana, manfaatkanlah itu sebagai apa ya, ajang untuk teman-teman memiliki portofolio sendiri dan pengalaman kerja sendiri, yang nantinya ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian mau melamar kerja di sebuah perusahaan di Indonesia, itu bisa kalian jadikan senjata buat melamar kerjanya. Dan menurut aku itu pasti chance diterimanya lebih tinggi lagi dong. Iyalah, kamu kan pernah kerja di Jepang. Tapi guys, semua yang aku sebutin tadi tuh tidak 100% bisa dilakukan oleh semua orang ya guys ya. Jadi hanya mereka-mereka yang tabah, hanya mereka-mereka yang gambar mas, mereka yang semangat, mereka yang sungguh-sungguh lah yang bisa melakukan skema yang aku bilang tadi teman-teman. Kebanyakan dari mereka yang bekerja di Jepang itu pulangnya hanya bawa uang misalnya gitu ya, tabungan katakanlah mungkin 30 juta atau 50 juta, bawa pulang ke Indonesia beberapa bulan atau jangankan bulan ya, kayak berapa minggu tuh sudah habis ya. Karena itu tadi mereka pulang ke Indonesia tanpa membawa skill manajemen uang, mereka pulang ke Indonesia nggak memanfaatkan skill
pengalaman kerja di sana gitu atau skill bahasa Jepangnya. Jadi pulang ke sini cuma dapat apa? Dapat capek aja ya kalau gitu ya. Nah, itu tadi sih teman-teman, pentingnya ketika kalian bekerja di Jepang, kalian benar-benar manfaatin kesempatan itu untuk memang memperbaiki diri kalian, untuk menambah ilmu segala macam. Intinya adalah untuk self development ya, dan perluas juga untuk pandangan kitanya ke depannya, mungkin belajar lebih banyak tentang hidup, tentang skill, tentang bisnis kayak gitu teman-teman. Tapi yang paling penting juga adalah manajemen uangnya. Karena itu kalau misalnya kalian bawa pulang uang ke Indonesia, kalian gak bisa manage, ya buat apa sih teman-teman, ujung-ujungnya habis lagi ya. Kalau kalian mau berkarir di Indonesia, ingat yang aku bilang tadi ya. Dan yang paling penting intinya adalah selalu berusahalah untuk menjadi lebih baik. Tenang aja teman-teman, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, mungkin barangkali itu sih beberapa opini dari aku mengenai kabur aja dulu ke Jepang. So, gimana menurut teman-teman? Apakah kalian setuju dengan opini aku? Apakah kalian yang sudah menonton video ini tetap semangat untuk kabur aja dulu dan merantau di Jepang? Hayo, atau mungkin juga ada yang memiliki opini lain, Kak, menurut aku sih gini, kalau kata aku sih begitu, boleh. Kalian langsung aja tuliskan di kolom komentar, karena aku juga pengen baca opini teman-teman semua. So, buat kalian yang juga penasaran, Kak, memangnya cara kerja di Jepang itu gimana sih? Ada banyak loh jalan untuk kerja ke Jepang. Buat kalian yang penasaran seperti apa, Manda udah sertakan satu link di description box. Kalian bisa langsung cek aja linknya dan kepoin aja langsung gimana aja sih cara-caranya untuk bisa kerja ke Jepang, atau jalan-jalan apa aja yang bisa kalian tempuh untuk bisa kerja ke Jepang. Oke guys, dan buat yang belum subscribe, pastinya subscribe dulu ya video. Dan pastinya buat yang belum subscribe, boleh langsung subscribe aja channel kita dulu supaya gak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Kalau gitu Manda pamit, teman-teman tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Ganbatte kudasai ne. Sampai bertemu di video berikutnya. Mata deh.